Baik, kita sambut bersama-sama salah satu bintang tamu spesial kita pada malam hari ini, Mbak Arda Fitriana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Masya Allah, terima kasih Mas Fahim. Ini nggak di-link-kan ke YouTube, Mas Fahim? Ini enggak, Oke, masih untuk direkam aja ya. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana nih teman-teman nih belum kelihatan ya? Oke. Oke, mau dikasih apa dulu nih ya? Mau dikasih transferan, belum jualan ya kan? Oke, kasih pantun dulu aja kali ya. Ikan hiu jadi ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 15.000. Bunga di taman semua mekar. Teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Boleh kasih lambaian tangannya buat yang sudah mendengar suara saya? Wah, kalau kameranya nggak ada, ini nggak bisa melambai-lambai ya. Oke, Masya Allah. Yang on kamera nih, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, diberikan kesehatan. Yang off kamera, jangan khawatir, juga kita doakan ya. Masya Allah. Selamat malam, ada Pak Muhammad, ada Mbak Dwi, Pak Agus Arifin, dan juga Pak Andi Susanto. Ya, saya pernah mendengar cerita ya tentang Albert Einstein yang mengatakan bahwa sebuah kegilaan adalah ketika kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi apa yang kita lakukan itu sama. Nah, itu membuat suatu kalimat itu membuat saya, oh ternyata saya ini hanya mimpi belaka. Jadi mimpi dan impian itu berbeda ya. Ketika saya melakukan hal sama, kok pengen mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Nah, itu berarti sebuah kegilaan ya teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan di sini semuanya tidak ada yang melakukan kegilaan hal ini, makanya mau belajar dan mau bergabung dalam Zoom seminar pada malam hari ini. Jadi saya boleh cerita sekitar 3,5 tahun yang lalu saya bergabung di salah satu bisnis ya, di mana waktu itu saya hanya memiliki uang 600.000. Untuk bisa bergabung itu minimal waktu itu adalah 1 jutaan dan sambil saya mau promosi untuk mendapatkan modalnya gitu. Jadi dengan modal yang sangat minim, tapi waktu itu saya melihat bahwa di sebuah bisnis ini ada seseorang yang sangat besar, motivator internasional yang akan membimbing saya waktu itu. Jadi saya ada kepercayaan diri bahwa saya insya Allah akan bisa berkembang di bisnis ini. Walaupun saya tidak tahu apa itu produknya, saya tidak tahu apa manfaatnya, dan bagaimana saya menjualnya, saya sama sekali tidak tahu. Ya, hanya dibilang waktu itu jika ingin sukses di bisnis, kita harus 2P, penawaran dan ikut pembinaan. Nah, saat itu pembinaan tidak sebanyak yang sekarang. Belum ada Zoom, karena waktu itu 3,5 tahun yang lalu, itu masih banyak pembinaan terpusat di kota-kota besar. Akhirnya pada suatu hari saya diajak oleh mentor saya belajar di Jakarta. Waktu itu saya sangat tidak tertarik ya, karena jauh harus ke sana dan juga meninggalkan anak-anak, ini hal yang sangat berat bagi saya. Tapi di situ mentor saya bilang, di sana nanti ada salah satu mentor juga, ibu rumah tangga, wanita, beliau sudah mencetak 5.000 pengusaha. Seorang wanita, ibu rumah tangga, bisa mempunyai 5.000 partner bisnis ya, mencetak pengusaha gitu. Di situ saya mulai tertarik ya, karena senasib dengan saya gitu ya, ibu rumah tangga. Kok bisa? Nah, di situ akhirnya saya berangkat ke Jakarta ya, di mana acara itu diselenggarakan di sebuah hotel bintang 5 yang sangat-sangat mewah, yang setahu saya kalau acara orang Indonesia itu pasti menggunakan jam karet ya kan, setahu saya ya. Tapi saya waktu itu kurang 30 menit saya sudah hadir, itu ruangan sudah full semua. Saya mendapatkan bangku paling belakang. Di situ saya merasa, loh kan acaranya masih 30 menit lagi. Ini
komunitas apa ya, kok bisa acara belum masih lama tapi kok sudah ruangan sudah full. Bahkan saya merasa rugi di situ ya, tapi saya tidak mau rugi, yang nama sudah jauh-jauh datang, saya sangat antusias ya mendengarkan setiap sharing yang disampaikan oleh para motivator dan juga mentor-mentor bisnis. Tiba saatnya siapa yang saya tunggu-tunggu adalah salah seorang inspirasi ya. Waktu itu juga seorang ibu rumah tangga bercerita bahwa salah satu kunci bisnis adalah jual ke penjual. Di situ saya mempelajari gitu bagaimana caranya jual ke penjual dan sebagainya. Dan itulah titik balik saya ya, titik balik saya di mana saya bisa menemukan bagaimana saya harus berkembang di bisnis ini gitu ya. Jadi waktu itu saya suatu ilmu yang sangat-sangat berkesan buat saya dan bisa dipraktekkan. Dan 3 bulan dari acara itu teman-teman, lonjakan penjualan saya sampai lebih dari 100%. Ya, jadi yang awalnya hanya 600.000 1 juta gitu ya, bisa omset saya 3 bulan ke depan itu bisa mencapai hampir 100 juta waktu itu dengan ilmu yang diberikan dan saya praktekkan secara konsisten ya. Jadi malam hari ini saya Arda Fitriana, founder dari Akademi Bunda Pintar, ingin sharing kepada teman-teman semuanya apa sih pentingnya kita harus mempunyai bisnis. Bagaimana ya, saya pengen membongkar rahasia bagaimana kita dengan modal yang sangat kecil tapi kita bisa mendapatkan potensi untung yang sangat besar. Gimana? Siap teman-teman? Siap. Oke, kayaknya butuh ini pemanasan dulu ya. Boleh kasih putar-putar tangannya di sebelah kanan? Mana puter? Puter. Oke, puter lagi yang lebih keras sebelah kiri. Oke, ke belakang. Ke depan. Pegang dagunya, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Oke, Bapak Andi, dagu itu yang di sini ya. Saya baru tahu loh di sini ya. Dagunya pada pindah ke sini. Ayo, belum konsentrasi. Di sini menandakan bahwa orang itu lebih percaya apa yang dia lihat dibandingkan apa yang dia dengar. Jadi orang itu kalau kita belum berhasil, kadang-kadang tuh tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kita harus membuktikan dulu bagaimana caranya supaya kita berhasil. Maka malam hari ini saya pengen mengajak teman-teman untuk membuka wawasannya gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah mempunyai bisnis atau sebagian juga bisa jadi belum mempunyai bisnis. Jadi teman-teman bisa mengadopsi ya apa yang pengalaman saya selama ini. Jadi bongkar rahasia bisnis modal kecil potensi untuk besar. Kenapa? Karena di sini saya sudah membuktikannya. Ya, saya pengen membuka sebuah pola pikir ya. Kenapa kita itu harus berbisnis? Karena saya kira banyak orang itu yang malas gitu atau tidak mau atau masih belum sadar pentingnya berbisnis ya. Mungkin karena sudah posisinya nyaman, sudah punya pekerjaan, sudah ada gaji tetap, makanya tidak mau berbisnis. Padahal banyak orang ya yang bekerja tapi juga sukses bisnisnya itu banyak banget gitu. Makanya pentingnya kita mempunyai sebuah bisnis. Nah, ini dari Media Indonesia ya, saya dapatkan data bahwa selama pandemi jumlah lamaran perlowongan meningkat sampai 89%. Padahal ya teman-teman, ini jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi dengan adanya data-data ini sebenarnya ya lowongan dengan jumlah orang yang melamar pekerjaan itu lebih besar orang yang melamar pekerjaan. Jadi, kalau misalnya kita hanya mengandalkan pekerjaan saja, atau teman-teman di sini mungkin masih ada yang sekolah, masih ada yang kuliah, lalu hanya mempunyai satu cita-cita, yaitu ingin bekerja, bahkan ada yang cita-citanya itu pengen jadi PNS ya, bukan apa-apa gini loh, antara perbandingan antara ya yang dibutuhkan dengan orang yang melamar itu sangat-sangat jauh gitu. Makanya kenapa banyak pengangguran? Kenapa
banyak perusahaan-perusahaan yang tutup akhirnya juga tidak bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya pengusaha-pengusaha dan calon-calon pengusaha seperti teman-teman semuanya, insya Allah kita tidak hanya sebagai pengusaha, tapi nanti insya Allah kita ke depannya juga bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Dulu yang saya juga berawal dari ibu rumah tangga, bisnis dari rumah saja, alhamdulillah sudah ada ribuan ya partner-partner saya yang ada di komunitas. Jadi mulai dari yang awalnya hanya ibu-ibu saja, sekarang alhamdulillah sudah banyak banget bapak-bapaknya ya, karena suaminya akhirnya juga ikut berbisnis, ikut mengembangkan bisnis bareng-bareng gitu. Nah, di sini sebuah bisnis yang modalnya sangat kecil itu ya tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah lebih ke bisnis online, teman-teman. Nah, jadi memang kita harus membuka wawasan kita bahwa sangat penting kita mempunyai bisnis online. Nah, ini ada ya kenapa kita harus berbisnis online. Nah, yang pertama itu modalnya kecil, ya modalnya kecil. Dari 600-an ribu kita sudah bisa memulai bisnisnya, ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi, jadi tidak perlu sewa toko, sewa ruko seperti itu ya. Jadi dan juga minim resikonya. Nah, kalau kita mempunyai bisnis ya yang modalnya kecil, bisa memanfaatkan teknologi, resikonya juga kecil, di sini mungkin teman-teman pemula itu akan lebih mudah dalam menjalankannya. Ya, jadi biasanya pemula itu kan masih takut-takut nih, ya. Pertama, mungkin kalau mau langsung besar bisnisnya tidak ada modal, ya kan? Kalau misalnya pun ada modal langsung menjalankan bisnis besar, belum ada ilmunya, resikonya juga besar tentunya, teman-teman. Nah, dengan begitu, dengan adanya kita berbisnis online ini, insya Allah ya, akan meminimalisir resiko juga. Dan banyak-banyak keuntungan selain ini juga ya. Di antaranya adalah bisa menjangkau lebih luas pasar karena kita online, jadi pelanggan kita nantinya itu bukan hanya orang lewat, bukan hanya orang yang ada di sekitar kita, tapi dengan adanya ya ilmu internet marketing kita bisa menjangkau lebih luas ya, tidak ada batasan waktu, bahkan teman-teman sambil tidur pun asalkan teman-teman sudah punya website, sudah punya katalog produk di Instagram ataupun buka di marketplace, insya Allah teman-teman tetap bisa menerima orderan dalam waktu 20 jam ya. Jadi tidak ada tutup toko. Juga mudah menyampaikan informasi. Nah, ini penting juga ya karena kalau misalnya kita jualan offline itu kan menyampaikannya tuh satu demi satu gitu ya. Nah, kalau kita online gitu ya, kita sudah mempunyai website ya atau mempunyai katalog produk di Instagram. Sebenarnya ketika kita ada 500 follower saja, artinya kita sudah menyampaikan informasi itu ke 500 follower kita. Jadi lebih mudah dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun apapun program-program yang kita sampaikan ke orang lain. Oke, nah ini tidak mengenal musim ya. Jadi bisnis online tidak mengenal musim, mau musim pandemi kek, mau musim hujan kek, kemarau kek, kita tetap bisa jualan ya. Ini kenapa sih saya kasih gambar tukang es gitu ya, karena itu pengalaman saya dulu itu di tahun 2009 sampai 2011 itu saya dulu jualan es krim, teman-teman ya. Jualan es krim waktu itu. Lumayan karena juga walaupun berbasis online juga ya, es krim itu hanya bahannya saja yang saya kirim-kirim itu sampai ke pelosok negeri juga sudah pernah gitu ya. Tapi itu terkendala musim. Ketika musim penghujan, penjualannya lesu gitu. Nah, makanya kita penting banget kita itu untuk mempunyai bisnis yang tidak kenal musim. Jadi musim apapun gaspol, bahkan musim pandemi bisa lebih banyak lagi penjualannya. Nah, selain itu teman-teman dengan modal yang kecil tadi kita mempunyai potensi untung yang sangat besar. Kenapa? Pertama, karena tadi kita tidak ada sewa ruko ya kan, tidak ada
sewa toko, tidak ada langsung SDM-nya atau tidak langsung rekrut pegawai, dan teman-teman juga tidak perlu modal yang besar. Artinya kalau modal kita kecil, kita juga lebih cepat balik modalnya. Nah, itulah ya keuntungan-keuntungan kita berbisnis online. Nah, ini juga sebuah data ya, kenapa kita harus berbisnisnya juga berbasis online gitu ya, selain keuntungan-keuntungan yang tadi, karena juga didukung oleh data bahwa 60% penduduk Indonesia ini sudah menggunakan internet. Nah, sangat potensi banget. Nah, ini ya yang sangat gurih ya. Kabar yang sangat gurih, pengguna internet di Indonesia itu pelaku jual beli online tertinggi di dunia ya, di dunia. Tuh, teman-teman nanti bisa baca data-data seperti ini. Nah, ini dia yang kenapa alasan saya juga aktif di Instagram, karena hampir 80% pengguna internet di ponsel itu digunakan untuk sosial media ternyata. Nah, ini ya pengguna Reach Indonesia itu peringkat 4 dunia. Jadi kita sangat-sangat beruntung teman-teman tinggal di Indonesia gitu. Kita bisa mendapatkan 1%-nya aja ya, nggak usah 1% deh, 0,1% aja itu sudah banyak banget. Istilahnya kalau cuma dapat penghasilan 20 juta, 30 juta itu sangat-sangat mudah di Indonesia ya. Kalau di Singapura bayangin aja penduduknya aja cuma 5 juta gitu ya. Jadi kalau kita jualannya di sana ya artinya pasar kita lebih kecil, tapi karena kita tinggal di Indonesia jadi kita lebih bisa nanti itu untuk misalnya untuk berjualan gitu. Nah, saya dulu ya tadi Mas Fahim juga sudah membuka percakapan bahwa kita pernah ketemu waktu itu saya belum apa-apa ya Mas Fahim ya. Waktu itu padahal itu belum apa-apa sama sekali, makanya ya mungkin bisa dibilang saksi hidup ya Mas Fahim ini. Itu pertama kali saya diminta sharing. Itu pertama kali saya diminta sharing karena 3 bulan sebelumnya saya itu baru memulai bisnis. Tapi 3 bulan setelah itu saya sudah diminta sharing karena percepatan yang saya lakukan gitu ya. Dulu waktu pertama kenal Mas Wahim itu mitra bisnis saya belum ada 100 ya, belum ada 100 orang. Alhamdulillah sekarang sudah 1000 gitu, 1000 lebih orang yang bergabung gitu. Nah, kenapa di sini? Nah, di sini saya menyampaikan ke teman-teman bahwa bisnis itu sebenarnya yang paling penting itu bukan seberapa modalnya. Ya, modal itu nomor 2. Yang pertama adalah niat dan kesungguhan. Nah, yang kedua, karena kita pemula, pastikan apa yang kita jual itu memang marginnya oke. Ya, marginnya bagus, marginnya tinggi, dan balik modalnya cepat. Ini adalah poin utama. Ya, harus balik modal cepat. Ya, kalau sudah balik modal itu rasa-rasanya itu sudah tenang untuk menjalankan berikutnya seperti itu ya. Jadi juga yang pastinya mudah untuk dijual ya, mudah untuk disimpan, mudah untuk dikirim. Bayangin aja kalau teman-teman misalnya mempunyai produk gitu ya, berjualan ya sesuatu yang tidak mudah dikirim. Dulu saya pernah jualan itu ya model keripik lah atau kue-kue gitu ya. Itu sangat-sangat rentan ketika dikirim sampai lokasinya sudah hancur gitu. Akhirnya harus mengganti lagi. Nah, itu tidak mudah apalagi untuk pemula, sedangkan marginnya tadi tipis ya. Untuk mengganti akhirnya rugi. Nah, inilah kelemahan bisnis pemula. Makanya kita cari dulu yang bisnis yang high margin gitu ya, yang high margin. Terus yang kedua yang harus mudah disimpan dan harus ada repeat ordernya. Nah, repeat order ini adalah nyawa dari bisnis gitu. Kita pemula, kita butuh repeat order. Kalau misalnya kita pemula modalnya pas-pasan ya kan, kalau tidak kita jualannya bukan barang yang repeat order, maka kita akan capek terus jualan. Kalau kita jualan produk yang ada repeat ordernya, paling tidak ya kita mempunyai 30 pelanggan saja repeat order setiap bulan itu sudah sangat-sangat lumayan, sudah sangat menguntungkan gitu ya. Terus selain itu ya
pilih juga karena kita ini menjual, kita bukan siapa-siapa. Kadang menawarkan ke orang, orang itu juga ya kayak tadilah tidak melihat kita gitu ya. Dia tidak melihat apa yang kita jual. Kadang yang dilihat adalah kita. Ini siapa jualan produk kok seperti ini gitu kadang. Tapi bedanya kalau misalnya sebuah produk dipromosikan oleh ya tokoh-tokoh, oleh artis seperti itu ya. Nah, itu akan lebih menjual, itu akan memudahkan apalagi oleh artis-artis atau tokoh atau bahkan selebgram yang followernya banyak. Nah, ini sangat-sangat mudah untuk menjualkan. Coba bayangkan ya, misalnya sebuah jilbab gitu ya, saya pakai terus saya promosikan dibandingkan ya yang pakai itu Alyssa Soebandono tuh bayangkan. Mana yang lebih laris kira-kira? Ya pastilah si artis ya. Kalau saya pakai jadinya biasa aja. Ketika padahal barangnya sama loh. Ketika yang pakai itu Luna Maya ya kan, Alyssa Soebandono, Nabila Syakib gitu ya. Ini jadi berbeda teman-teman. Ya karena mempunyai sebuah gengsi atau prestis yang berbeda ketika dipegang oleh tokoh, dipakai oleh tokoh, dipromosikan oleh tokoh, artis, itu sangat-sangat membantu. Itu yang saya rasakan ya. Jadi saya pernah produk yang saya jual itu dipegang oleh Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, dipromosikan ya, bukan hanya dipegang, ada videonya dipromosikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Saya tidak menawarkan apa-apa, saya hanya pajang itu sebagai status WA saya gitu ya. Itu langsung closing gitu ya. Gara-gara apa? Karena dia ngefans sama Ustadz Yusuf Mansur. Pernah juga iseng-iseng waktu itu produk saya waktu itu memang bukan saya aja, emak-emak di kalangan saya itu juga lagi ngefans sama drakor ya ceritanya, drama Korea. Waktu itu ada salah satu artis drakor namanya Hyun Bin. Nah, gimana caranya produk saya ini bisa dipromosikan oleh Hyun Bin gitu. Ya udah saya halu dulu ya. Admin saya bilang, "Ini coba diedit deh biar kayak dipegang Hyun Bin gitu ya." Ya itu cuma dieditin aja seperti itu ya, diedit. Padahal itu ternyata nggak boleh seperti itu ya. Saya juga baru tekan iseng. Tadi judulnya iseng. Padahal ya nggak mungkin dipegang gitu ya. Itu saya pajang di status WA. Tetangga sebelah yang awalnya dulu ditawari aja, itu nggak beli, teman-teman. Ketika saya pajang Hyun Bin, boncengin produk saya gitu ya, naik sepeda dibonceng itu produk saya gitu. Padahal statusnya itu bercandaan. Dari situ ternyata juga closing. Itulah pentingnya tokoh ya, itulah pentingnya artis. Itu baru editan. Bagaimana kalau beneran, bagaimana kalau dipromosikan brand? Ini sangat-sangat membantu. Jadi, kenapa saya bilang saya dulu mungkin mengawali bisnis ini sangat boleh dibilang berdarah-darah dulu karena belum banyak yang mendukung, belum banyak yang mempromosikan. Tapi kalau yang sekarang itu sudah banyak banget yang mendukung, jadi sangat-sangat lebih sukses bareng-bareng gitu. Jadi mungkin Mas Fahim di sini teman-teman butuh dijelaskan secara langsung tentang bisnisnya atau bagaimana? Ya, nggak apa, dijelaskan secara singkat. Oke, ya. Kalau sebentar. Sebenarnya nanti sebenarnya nanti di tanggal 30 kita juga ada seminar peluang usaha. Nah, nambah income 10 juta per bulan ini teman-teman juga bisa ikuti ya. Ini juga free gitu ya. Kalau teman-teman sudah follow Instagram saya @ardafitriana, mungkin teman-teman sudah tahu apa bisnis saya. Saya menjalankan bisnis itu sebagai mitra bisnisnya Pak Ipo Santosa ya, jualan suplemen kesehatan dan juga skincare. Nah, yang skincare memang baru, yang awal-awal dulu memang itu suplemen kesehatan ya. Alhamdulillah masa setelah pandemi ya, awal pandemi dan sampai sekarang itu mengalami peningkatan yang luar biasa ya. Kalau boleh, ini bukan bermaksud untuk ini ya, bukan bermaksud untuk riak ya, tapi ingin menyampaikan fakta begitu ya, bahwa saya ya selama PPKM, jadi PPKM itu kan sebelum PSBB ya, PPKM itu baru bulan apa sih kemarin itu? Alhamdulillah selama PPKM saja dengan berjualan ini terbelilah sebuah rumah ya, yang sebelumnya dulunya saya juga pernah melunasi sebuah KPR ya, yang awalnya itu dulunya sebelum saya di bisnis yang sekarang itu, dulu saya
KPR itu masih ada 11 tahun. Alhamdulillah berkat bimbingan dari mentor-mentor yang ada di komunitas, itu bisa saya selesaikan dalam waktu 7 bulan saja, gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya komunitas, dengan adanya mentor ini sangat-sangat membantu. Makanya untuk pemula ini sangat-sangat penting mempunyai mentor. Bagaimana teman-teman ini bisa dibantu step by step-nya, bagaimana teman-teman bisa menjalankan bisnisnya gitu ya. Mulai dari ratusan ribu. Jadi teman-teman bisa nanti misalnya ingin belajar bisnisnya, atau teman-teman di sini kan ada juga yang mungkin sudah mempunyai bisnis ya. Mungkin ada yang sudah mempunyai bisnis. Boleh raise hand dong yang sudah mempunyai bisnis. Ayo ya, sudah punya bisnis, siapa ini? Mas Fahim dong yang udah punya bisnis ya. Saya juga sebelumnya sudah mempunyai bisnis, teman-teman. Saya ada bimbingan belajar, saya juga ada jualan macam-macam gitu ya. Saya juga dalam saat ini tuh membina beberapa teman-teman yang memang sudah mempunyai bisnis gitu. Tapi yang namanya ingin belajar bisnis bersama kita itu memang harus masuk dalam komunitas kita ya. Mungkin nanti setelah teman-teman masuk dalam komunitas kita ya, ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan itu juga bisa untuk mengembangkan bisnisnya yang sekarang. Jadi di sini ada yang bisnis kuliner, ada yang bisnis percetakan, ada yang bisnis pakaian, ada yang bisnis kosmetik, ada yang bisnis jasa dan lain-lain. Memang berbagai macam orang pengen belajar di komunitas kita itu bukan hanya orang-orang yang tidak sama sekali mempunyai bisnis, tapi juga banyak orang yang belum mempunyai bisnis. Bahkan selama pandemi banyak anak-anak muda yang bergabung ya. Alhamdulillah ya, mahasiswa sudah bisa beli motor sendiri. Alhamdulillah anak SMA sudah bisa dapat 2 sampai 3 juta per bulan. Nah, ini kan sangat-sangat lumayan gitu ya. Mungkin nanti di sini ada bapak-bapak yang sudah mempunyai anak gitu ya, pengen diajarkan bisnis. Nah, di sini juga ada. Karena dulunya yang awalnya komunitas kita namanya Akademi Buddha Pintar, lama-lama jadi Akademi Bapak Pintar juga. Lama-lama ada Akademi Bujangan Pintar juga gitu. Jadi para anak-anak muda bergabung. Bahkan sekarang ya, anak piyi-piyinya, kerucil-kerucilnya ada juga Akademi Bocah Pintarnya. Masya Allah ya. Jadi dari seorang wanita ya, jadi seorang bunda, lama-lama besar juga komunitasnya. Dan dari sini saya sangat berharap nanti teman-teman bisa bergabung ya bersama kita untuk belajar bisnis. Atau mungkin teman-teman di sini saya pengen masuk tapi hanya pengen belajar bisnisnya gitu. Ya silahkan aja teman-teman boleh atur ya, karena di sini teman-teman bisa bergabung tidak hanya kalau biasanya teman-teman kan ikut pelatihan, ikut seminar seperti itu hanya dapat ilmunya aja, tapi di sini kita juga diajarkan, kita disediakan produk terbaik, produk premium ya, teman-teman itu produknya British Propolis. Nah, teman-teman di situ bisa langsung jualan produknya juga ya, dikonsumsi dapat manfaatnya, dijual juga banyak keuntungannya gitu ya. Dulu yang awalnya saya bermodal hanya 10 piece saja, sekarang sudah bisa menjual 10.000 piece per bulannya, Masya Allah. Tabarakallah, itu berkat bimbingan yang ada di komunitas, karena kita didukung oleh banyak-banyak tokoh dan juga banyak-banyak artis gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Silakan. tanya jawab aja ya. Oke, boleh. Sebelumnya saya yang mau bertanya. Oke, boleh. Untuk ini permasalahan para pemula sebenarnya. Jadi banyak teman-teman itu yang merasa minder gitu kalau masih pemula, terus misalkan mau jualan, apalagi mau ngajarin ilmu bisnis, itu banyak yang minder. Nah, bagaimana tips-tips dari Mbak Arda dulu ketika masih belum terkenal seperti sekarang gitu ya? Kalau sekarang kan beda. Kalau dulu ketika masih nol itu apa yang membuat Mbak itu pede gitu? Oke, ya memang ya namanya bisnis pemula. Kadang kalau apalagi mau ngajakin bisnis orang gitu ya, itu kita saja juga belum berhasil kok ngajak-ngajak gitu ya. Pasti ada rasa seperti itu gitu. Cuman saya waktu itu memang
saya harus tahu kelebihan saya dulu. Jadi kita harus tahu kelebihan kita apa. Ya kalau kita saja tidak tahu kelebihan kita, nanti gimana orang lain mau menerima gitu kan. Jadi kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang pertama. Mungkin kekurangan saya itu waktu dulu itu saya malu kalau harus nawarin langsung ke orang. Ya, saya malu banget kalau harus nawarin langsung ke orang. Makanya karena saya tahu kekurangan itu, ya, saya harus mempunyai kelebihan lain apa? Berarti saya harus mengoptimalkan media online saya. Nah, itu di situ saya mulai caranya saya ya DM satu-satu, japri satu-satu orang-orang itu gitu. Kalaupun ditolak ya saya nggak malu karena saya nggak kenal, saya nggak ngelihat orangnya seperti itu. Jadi caranya ya saya pede aja gitu ya karena saya nggak ngelihat orangnya. Tapi di sini yang sebuah apa ya, yang membuat kita itu pasti orang itu kan ada yang namanya apa ya, baper ya, baper. Oke, baper gitu. Nah, ingat lagi waktu itu saya mempunyai impian yang harus saya wujudkan. Itu sih. Kita harus punya strong way-nya dulu. Targetnya kita mau punya apa. Makanya ketika saya begitu memulai ya, kenapa 3 bulan selanjutnya bisa dikatakan melejit penjualannya, karena waktu itu saya punya tujuan, saya punya impian gitu ya. Kalau saya malu, kalau saya putus asa, kalau saya nyerah, maka impian itu hanya akan menjadi sebuah mimpi ya. Karena waktu itu saya pengen mengumrohkan orang tua ya, pengen beli kendaraan, pengen lunas hutangnya. Jadi saya harus ingat itu lagi. Akhirnya malunya dihilangkan. Mungkin itu sih harus mempunyai impian yang jelas. Jadi impian yang jelas itu bukan hanya saya ingin menjadi manusia yang berguna, saya pengen umroh, itu belum jelas teman-teman. Jadi punya impian yang jelas itu ketika kita mampu menyebutkan misalnya tanggal 30 Desember saya mempunyai penghasilan 10 juta gitu. Itu jelas ya, ada jelasnya gitu. Itu yang saya lakukan dan itu saya selalu apa ya, pakai cara-cara jadul mungkin, tapi itu sangat berefek sampai sekarang ke saya. Itu pasti saya tulis. Ya, saya tulis, saya tempelkan, itu saya ingat. Dan ketika saya malas, ketika saya malu, ketika saya baper, saya ingat impian, saya akan bangkit lagi. Mungkin itu sih teman-teman, dan pastinya harus punya komunitas yang saling menguatkan. Jadi ketika ada cerita ini, oh ternyata temannya juga mengalami ya, akhirnya mereka bangkit sama-sama. Itu mungkin salah satu tipsnya Mas Fahim. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang mau tanya silahkan. Kalau nggak ada, aku lagi yang tanya ini. Mewakili atau di chat aja nggak apa-apa Ya, kalau di chat aja misalnya. ya, di chat. Oke, di chat aja ya. Silahkan yang mau tanya. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Ya. Dulu ketika saya di Jakarta itu, ketika apa namanya, setelah dinner ya, dinner bareng artis, ya alhamdulillah memang saya sering ikut seminarnya Mas Ipo, dan salah satu yang paling berkesan itu adalah cara mendapatkan 100 juta pertama itu. Nah kan termasuk salah satunya di sana disebutkan harus banyak silaturahmi gitu ya dengan orang-orang yang lebih hebat, traktir dengan orang yang lebih hebat gitu. Nah, ketika itu saya coba itu gitu kan. Saya punya salah satu mentor namanya Mas Brili Agung, terus saya traktir beliau dan sebagainya. Hingga akhirnya saya tuh diajak project bareng gitu. Nah, setelah diajak project bareng dan lumayan besar, itu bisa kayak cepet gitu. Maksudnya dulu bertahun-tahun saya belajar ilmu tentang bagaimana cara jual ini, itu sebenarnya nggak bisa cepet gitu. Tapi setelah saya mempraktekkan apa yang Mas Ipo itu bilang, nah itu bisa langsung wus gitu loh. Oke. Jadi lingkaran pertemanan ya. Iya, dengan Lingkaran. pertemanan. Nah, tapi di situ juga saya memutuskan, maksudnya kan kalau mau bisnis di BP itu harus fokus gitu ya, Mbak. Jadi saya putuskan untuk keluar dulu gitu. Jadi saya ada proyek bangun hotel dan alhamdulillah sekarang hotelnya udah selesai. Nah, kemarin itu ada beberapa teman yang ingin belajar bisnis. Salah satunya Mas Soleh itu. Mm-mm.
Mas Oleh, akhirnya anu aja coba belajar ke Mbak Arda gitu aja. Dan beneran loh teman-teman, maksudnya cepet. Mas Oleh itu wah bisa dikatakan cuma beberapa bulan itu omsetnya naik berlipat-lipat. Beliau adalah salah satu teman saya gitu. Jadi nggak usah disangsikan gitu. Kalau masalah ilmu komunitas itu memang udah top banget gitu. Jadi tinggal kitanya aja gitu. Iya. Ya, menanggapi tadi ya, lingkaran pertemanan ya, teman-teman. Jadi sebenarnya sadar atau tidak sadar apa yang menentukan nasib kita 5 tahun ya ke depan itu ditentukan dari sekarang, yaitu salah satunya adalah apa bacaan kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton sehari-hari, dan juga siapa pergaulan kita gitu. Makanya banyak orang juga pengen masuk di BP ini karena pengen lingkaran pertemanan, lingkaran apa namanya ya, lingkaran pertemanan, pergaulan itu yang akan menentukan nasib kita, gitu ya. Lingkaran yang positif ya, ibaratnya kalau kita bergaul ya tiap hari dengan apa namanya, orang yang merokok gitu misalnya. Walaupun kita tidak merokok, tapi kita bisa kena dampaknya gitu. Lain halnya kita juga misalnya bergaul dengan penjual minyak wangi ya, walaupun kita tidak beli parfumnya, tapi kita bergaulnya di situ-situ terus, kita juga akan tertular bau wanginya. Sama dengan kesuksesan ya. Jadi kesuksesan itu insya Allah menular. Makanya teman-teman benar banget yang dikatakan Mas Fahim. Jadi salah satu temannya ini namanya Mas Soleh, itu memang dari sangat-sangat pemula ikut di bisnis bersama saya gitu, karena waktu itu Mas Fahim mengamanahkan ke saya ya. Jadi dari benar-benar modal ratusan ribu itu sudah bisa jadi ratusan juta omsetnya gitu. Alhamdulillah ya. Salah satunya berkat komunitas, ada mentornya, tapi karena beliaunya juga gigih memperjuangkan impian-impiannya. Seperti itu. Kita langsung ke pertanyaan nih, di chat ada yang tanya. Oke, siap. Dari Mbak Lina, Mbak saya lihat Instagramnya Mbak Arda terjun langsung di Reel. Apakah itu efeknya besar terhadap closing Mbak? Bagaimana bila tidak pede tampil di Reels? Oke. Ya, alhamdulillah terima kasih Mbak Lina, ternyata sudah lihat dari reel saya ya. Aduh jadi malu saya ya. Yang pertama ya teman-teman, saya pertama kali ada reel saya langsung mencoba dan teman-teman bisa lihat apa reel-reel saya pertama, itu tidak ada yang menampilkan sayanya karena itu saya baru nyoba gitu ya, baru nyoba hanya video-video yang penting saya ada reelnya. Itu pun sudah berefek ya. Walaupun saya tidak memikirkan efeknya akan ke penjualan, itu belum saya pikirkan sama sekali. Yang penting saya ikut belajar hal baru, itu dulu ya, hal baru. Nah, semakin ke sini gitu ya, saya mempelajari bagaimana, bahkan saya juga nanti kalau mau ada rekaman saya sedang ngajarin optimasi Reels ya waktu itu. Ada juga nanti Mas Fahim bisa share juga ke teman-teman yang pengen mau belajar optimasi Reel. Dan itu semakin ke sini ternyata efeknya sangat-sangat luar biasa ya. Dari itu jutaan ada yang sampai 1 juta lebih ya jangkauannya, dan juga peningkatan follower juga sangat luar biasa, dan itu berdampak pada brudulnya DM di Instagram saya gitu ya. Tentunya itu sangat-sangat berdampak. Nah, bagaimana jika kita tidak pede di Reel? Sebenarnya teman-teman, Reel itu tidak harus kita yang jadi artisnya ya, ibaratnya ya, tidak harus gitu. Jadi tergantung kita mau bikin video aja juga tanpa kita juga tidak masalah ya. Yang penting nanti ada ilmu-ilmunya bagaimana ketika apa namanya ya, bagaimana Reel kita itu bisa sangat berdampak gitu ya, dioptimasi. Jadi ada cara-caranya, nanti teman-teman bisa pelajari juga, nanti saya sudah ada seminar tentang itu ya, nanti teman-teman bisa pelajari. Jadi tidak harus kita yang tampil, teman-teman ya, tidak harus ya. Boleh video orang lain, boleh orang lain itu maksudnya ya kalau di produk saya itu kan sudah disediakan ya, sudah disediakan bahan-bahannya, kita tinggal upload aja.
ya. Jadi video di reel itu sebenarnya juga sudah kita, jadi itu membantu teman-teman yang baru bergabung, bahkan belum bisa bikin reel, apalagi bikin video, itu sudah sangat-sangat terbantu dengan adanya bahan-bahan yang kita sediakan. Jadi video-video itu setiap hari kita suplai, gambar-gambar bagus setiap hari kita suplai untuk tampil di feed, untuk tampil di IG story, untuk sampul mungkin nanti di IGTV, itu semuanya sudah disediakan. Jadi tidak perlu tampil dulu. Nah, itu nanti semakin lama kita akan belajar step by step-nya bagaimana ketika apakah kita harus tampil nanti untuk kedepannya atau enggak juga tidak masalah. Jadi teman-teman bisa menggunakan video-video selain menampilkan diri kita sendiri, itu juga bisa. Yang penting ada ilmunya untuk bagaimana reel kita itu jangkauannya bisa banyak, itu ada ilmunya gitu. Ada lagi pertanyaannya? Gitu ya Mbak Lina, semoga menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, jadi gini teman-teman ya, ketika ini kebanyakan sih yang teman-teman tanyakan atau mungkin masih ragu itu biasanya kayaknya kalau jual produk ini teman sama tetanggaku nggak ada yang beli gitu. Oh, oke. Ya. Biasanya kan gitu. Jadi mengukur sesuatu itu dengan hal-hal di sekitar dia gitu. Nah, padahal nanti kita itu kan jualan online. Jadi kalau misalkan kita cuma fokus ke tetangga sama teman, seberapa banyak sih tetangga sama teman kita? Dan apakah cita-cita kita bisa tercapai dengan menjual produk ke tetangga sama teman saja? Kan enggak. Jadi nanti teman-teman juga akan diajarkan bagaimana menjual produk dengan pembeli mulai dari Sabang sampai Merauke atau bahkan mungkin dari luar negeri gitu ya. Iya. Iya, jadi makanya tadi ya salah satu keuntungan bisnis online itu jangkauannya sangat luas. Jadi nanti ada yang namanya optimasi WA ya kan, optimasi Instagram, optimasi di Facebook-nya, Facebook marketingnya gitu. Jadi sudah disediakan nanti kayak step by step-nya kayak gitu, harus ngapain sih ketika bergabung. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita jualannya hanya ke tetangga atau orang sekitar kita. Kalau itu mungkin terbatas ya. Jadi kalau itu tidak akan bisa besar, hanya orang-orang tertentu yang akan menguasai pasar-pasar di lingkungan kita itu gitu. Mungkin banyak orang yang bisa mungkin dengan memanfaatkan orang sekitar itu bisa tercapai impiannya ya banyak. Mungkin ya kayak Mas Fahim ya, mempunyai modal yang besar gitu ya, bisa bikin hotel, bisa bikin bisnis itu. Tapi pertanyaannya tidak semua orang, kalau saya ya pengen mencontoh Mas Fahim waktu itu dulu, ya saya nggak bisa gitu. Karena jujur tidak ada modal. Dari tahun 2011 saya sudah belajar sama Pak Ipo lewat buku-bukunya beliau. Saya sudah follow di Twitter-nya juga. Jadi ketika Pak Ipo buka usaha, teman-teman, saya sudah antusias untuk ikutan. Tapi lagi-lagi ketika saya lihat Pak Ipo buka peluang usaha, modalnya itu belasan juta, ya tidak ada uang segitu. Beliaunya buka namanya fashion ya. Waktu itu buka toko bisnis fashion gitu. Saya lihat untuk jadi agen, modalnya 15 juta. Beliau buka lagi usaha modalnya puluhan juta. Buka lagi usaha TK, SD, modalnya 250 juta. Jadi hanya bisa melihat. Dan ketika Pak Ipo waktu itu seminar membuka peluang usaha yang modalnya hanya 1 jutaan gitu ya. Jadi saya langsung tidak pikir panjang, saya langsung ikutan karena saya tahu bahwa ini adalah mentor profesional internasional yang akan membimbing saya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Andi Susanto ya. Oke, langsung saya jawab ya Mas Fahim ya. Ya. Tinggal di kampung, apa yang dulu karena saya memulai tapi belum tahu apa. Terus jarak jadi mohon bimbingannya. Oke. Ini sebenarnya saya juga tinggal di kampung sih, Pak. Ya, saya juga tinggal di kampung ya, apalagi kalau benar-benar asli saya di kampung banget yang sinyal aja susah gitu. Nah, pilih yang memang produk itu tidak hanya dijual di kampungnya.
ya. Jadi tadi kita bisa menjual secara online. Nanti Pak Andi ya bisa belajar ya dengan Mas Fahim juga untuk bagaimana caranya kita bisa memasarkan produknya itu tidak hanya di kampung kita, tapi bisa ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri. Nah, kalau saya memang produk yang saya jual itu kan British Propolis ya, suplemen kesehatan. Yang alhamdulillah ya sejak adanya pandemi ya, mungkin bagi sebagian orang itu adalah bencana, tapi bagi saya dan mitra-mitra BP lainnya adalah sebuah berkah yang luar biasa. Ya karena di mana suplemen kesehatan saat ini orang sudah sadar untuk menggunakannya. Dulu untuk menawarkan kalau tidak sedang sakit orang tidak mau minum. Tapi sekarang ya, orang sehat semua setiap hari minum demi menjaga kesehatannya gitu. Jadi nanti bisa mulai ya, Pak, di sini kita juga bisa kasih garansi 40 hari uang kembali jika tidak bisa menjual. Jadi minim sangat-sangat minim resiko ketika nanti teman-teman belajar dan juga bergabung jualan suplemen kesehatan itu bareng kita gitu. Jadi bisa dicoba ya Pak Andi Susanto. Coba Andi, masih lumayan, masih bisa Zoom ya, berarti masih lancar internet. Oh, masih lancar ya. Kalau saya di kampung udah nggak bisa. Ini kalau saya pas di rumah orang tua. Oke, pertanyaan terakhir, kita tutup pukul 9 ya, teman-teman. Ini sebenarnya banyak yang izin ke saya, tidak bisa ikut, tapi nanti Ya. akan saya kasih rekamannya. Nanti ini Mas Fahim diminta ikut aja nanti di hari Sabtu di seminar pulang usaha. Di situ kan nanti akan dijelaskan bagaimana tentang produknya dan juga bagaimana sistem bisnisnya dan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan income 10 juta per bulan. Nanti di tanggal 30 Oktober standby semuanya dan mumpung ini gratis ya teman-teman, nanti bisa daftar melalui Mas Fahim ya. Ya. Udah nggak ada Jadi di sini teman-teman semua akan dari awal ya memulainya. Gitu. Bahkan saya aja kemarin baru mulai mau lagi ya. jadi distributor nggak boleh gitu. Nggak boleh, harus mulai lagi. Ya, jadi harus mulai dari awal dan bagi saya itu saya suka sesuatu yang baru gitu teman-teman. Jadi nanti bisa belajar bareng dengan saya dari awal dari start. Jadi bukan berarti ketika saya banyak modal enggak, jadi nggak boleh itu saya jadi langsung distributor nggak bisa, tetap harus dari awal merasakan gitu ya dari nol. Dan yang saya suka dari Big Proposal saya tahu sudah dulu ya karena dulu sudah bergabung di sini itu ketika sukses bareng gitu teman-teman. Ya karena misalkan saya bisa bangun hotel gitu kan, toh yang untung ya saya sendiri kan gitu, atau punya bisnis apa. Jadi beda kalau di Bispopolis ketika kita sukses otomatis mitra-mitra juga akan ikut terangkat sukses. Jadi suksesnya bareng-bareng. Kayak seneng gitu ya. Juga bisa jadi amal jariah gitu. Insya Allah. Insya Allah nanti di komunitas kita kan full pembinaan ya teman-teman. Jadi nanti bisa mulai jam Senin pagi itu ada pembinaan dini hari, ya Selasa pembinaan khusus wanita. Nanti hari Rabu itu ada lagi ya didatangkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dari mulai Pak James Gui, Pak Haryanto Kandani, ada juga Dr. Po, ada juga Pak Ongki. Itu sangat-sangat itu kalau teman-teman ikut trainingnya aja, saya pernah ikut trainingnya itu dari mulai 450.000 sampai 1,5 juta. Ya ikut Pak James itu teman-teman, bukunya juga mahal-mahal. Dan di BP kita disediakan gratis semuanya, gratis ya. Jadi kita bisa belajar gratis dan juga langsung. Apalagi nih kalau ada ibu-ibu ya, ibu-ibu, mbak-mbak, nah ini salah satu prospek ya teman-teman bisa menjalankan bisnis dari rumah karena kodratnya seorang wanita sebenarnya ada di rumahnya. Insya Allah kalau kita ngikutin aturannya, Allah akan bantu kita maksimal. Ini saya dan juga teman-teman saya yang ada di Akademi Bunda Pintar juga sudah membuktikannya, bahkan banyak sekali juga yang sudah resign dari pekerjaan lamanya gitu, sekarang fokus di rumah dan itu berkah yang sangat luar biasa bagi saya adalah ketika melihat mitra-mitra saya sukses itu adalah sebuah kesuksesan bagi saya gitu. Mudah-mudahan saya sangat berharap sekali teman-teman nanti bisa merasakan apa yang saya rasakan, bisa merasakan apa yang teman-teman saya rasakan, bisa belajar mungkin mulai dari nol. Jangan melihat apa kita yang sekarang, tapi
kita masih mempunyai banyak harapan di depan ya. Jadi insya Allah dengan apa yang kita lakukan sekarang itu akan merajut keberuntungan di masa depan. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya, Mas? Oh, masih ada ya? Oh, sudah nggak ada ya? Sudah kayaknya. Oke, Cuman ya. ini pertanyaan saya terakhir mungkin ya. Oke, boleh deh. Masalah gini, jadi mungkin banyak teman-teman itu mau mulai bisnis itu nggak dapat izin. Baik itu misalkan apakah dari suami atau misalnya istri berarti dari suami, atau mungkin yang masih belum menikah kan berarti harus minta izin kepada orang tua gitu. Belum dapat izin itu gimana solusinya, Pak? Oke, kalau memang ridho dari suami itu sangat penting ya, sangat penting untuk seorang istri gitu. Jadi boleh dijelaskan dulu ya apa bisnis kita ini, modalnya berapa, nanti dikasih tahu, terus seperti apa ya, seperti kita kenalkan orang-orangnya gitu dulu. Jadi tidak bisa kita memaksa, memang ya, tidak bisa kita memaksa tanpa sebuah restu gitu. Nah, dari berjalannya waktu ya teman-teman itu biasanya kalau sambil jalan kita juga sambil berdoa, itu ada namanya rumus 40/1. Jadi 40 hari kita doakan, kita tahajud gitu ya, didoakan dan 1 kali kita ngomong. Nah, itu salah satu cara yang sangat-sangat ampuh ya. Jadi untuk nanti kita insya Allah bisa mendapatkan full restu dari suami dan juga orang tua ya. Insya Allah bisa sih kita dapetin ridho dari suami ya, karena pertama kita bisnisnya nggak aneh-aneh, terus tunjukin juga yang mendukung ini siapa saja, bahkan tokoh, artis, ulama itu banyak yang mendukung, terus pembinaannya bagaimana, terus komunitasnya bagaimana, teman-teman ceritakan nanti insya Allah dapat. Dan apalagi teman-teman di sini kalau gabung sebagai agent plus ya, itu agent plus itu ada garansi 40 hari kita bina, kita mentoring, tapi kok tidak bisa menjual, itu bisa uang kembali gitu. Jadi tidak ada resiko sama sekali kalau teman-teman bisa bisnis di bareng kami. Itu sih salah satu caranya, Mas Fahim. Oke, ya. Mungkin itu ya, jadi jangan hanya kita jelasin aja juga, tapi harus disertai lebih banyak berdoa gitu ya. Karena yang membuka hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, mungkin itu saja malam ini ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ini ada yang minta nomor WA. Oke, nanti langsung ke Mas Fahim aja. Nanti dikasih ya, deh. Ya, nanti langsung japri saja gitu ya. Mungkin itu saja Mbak Arda, karena udah malam, kalau kita bisa istirahat. Terima kasih kepada Mbak Arda udah meluangkan waktunya. Ini beliau sibuk banget ya. Meluangkan waktunya untuk kita belajar pada malam hari ini. Ya, dan dengan senang hati. Mungkin sekarang kita merasa kayak wah ini mudah, sukses, yuk kita semangat gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan setelah seminar ketemu dengan teman-teman yang lain dan sebagainya, itu biasanya semangat akan menurun. Nah, makanya kalau Mas Ipo bilang itu bisa ada kalau belajar ya harus langsung praktek, langsung seketika gitu. Minimal ya chat-chat atau apa gitu ya minimal. Jadi karena kita akan terdistraksi dengan hal-hal aneh gitu. Jadi harus cepat, harus aktif gitu ya. Karena ya mungkin teman-teman mulai dulu sering ikut seminar-seminar, semangat, loyo lagi, semangat, loyo lagi. Jadi salah satu cara untuk bisa berdampak dan berefek gitu ya, baik kepada hidup maupun pada ekonomi teman-teman, itu ya harus disegerakan. Mungkin itu saja dari saya di sini. Dan terima kasih semua untuk Ada dan teman-teman semua yang meluangkan waktunya belajar. Insya Allah kita kapan-kapan bisa belajar kembali gitu ya. Siap. Cukup sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut ya untuk belajar bareng-bareng lagi. Terima kasih. Selamat malam. Barakallah.